Salam bonsai, sahabat bonsai semua. Harganya beli? Iya. Kata-kata mutiara dalam beli kata itu. Nah, di hobi bonsai di sini ya salah sini lah. Sama kayak adonik tapi lebih ke vitamin. Kesenangan kita yang kita cari. Sahabat, nah, kembali lagi di channel Yana Flash. Dan setelah video kali ini saya mau mengulas sedikit tentang anting putri di sini bersama teman saya di sini. Saya diperkenalkan nih. Halo sobat bonsai, halo dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Komang Udiate dari Bangli. Bangli deh. Ya. Tepatnya di mana ini, Bi? Alamatnya? Ini Banjar Peninjauan, Kecamatan Tumbuku. Ini saya mau tanya beliau, ini kan di sini banyak anting putri di sini. Ini kenapa milihnya anting putri beli? Karena kan kebanyakan orang tuh milihnya pikus itu gimana ini? Jadi saya suka, sebagian besar saya suka jenis bonsainya. Nah, jadi karena di sini arealnya kecil, jadi saya bisa program anting putri di pot, jadi saya pilih anting putri. Nah, untuk jenis lain yang lebih besar, saya groundnya di kebun. Di kebun? Ya. Kebunnya itu di mana? Dekat, nanti kita meluncur ke sana. Nanti sahabat kita lihat kita. Ya. Terus ini apa namanya, untuk bahan-bahannya ini didapat dari mana ini, Bi? Bahan ini campur, jadi dari dulu saya dapat di media sosial Facebook, dari teman-teman di Jawa dan di Riau. Riau ya, di Pulauan Rengat. Jadi ada beli beberapa di sana. Jadi saya coba tanam di sini di daerah dingin. Bagus, Bi? Pertama awal-awal saya beli belum begitu. Jadi berarti ada kendala ya? Sedikit kendala. Jadi masih penasaran, jadi saya sering tanya sama teman-teman gimana sih media anting putri yang pas, yang daerah saya dingin, dataran tinggi. Saya sudah ikutin saran-saran senior juga, sudah pakai gini gitu, tapi belum gitu maksimal. Nah, jadi saya coba-coba dari sekian masukan dari teman-teman. Nah, inilah yang paling cocok untuk saat ini. Sekarang pakai media apa saja jadinya ini, Bi? Untuk sekarang saya coba medianya. Untuk yang paling bawah saya pakai pasir malang yang kasar. Oh, yang bawah ya, pasir malang kasar saya campur dengan kokopit. Pakai kokopit juga, Bi? Ya, biar lembab. Ya. Terus di atas itu saya pakai pasir malang yang halus, saya campur kokopit sama sekam bakar. Nah, paling atas sekali saya pakai pasir malang yang kasar lagi. Terus di kastar saya kasih paling atas sama di bawah akar. Oh, akarnya. Ya. Terus di keliling ini, di keliling wadahnya ini saya kasih kokopit juga biar menjaga kelembaban. Oh, itu sahabat tipsnya dari Bli Koma. Siapa tahu ada teman-teman atau sahabat yang masih bingung dengan medianya, bisa ikuti sarannya Bli Koma ini. Terus ini untuk program akarnya itu gimana, Bli? Itu biar mau meningkat itu gimana caranya? Nah, jadi untuk itu perlu proses. Jadi pertama kita baru dongkelan ya, misalnya ya. Kita harus tanam dulu, jangan langsung dipotong-potong akarnya, nanti pohon stres. Kita tanam dulu, biarin dulu kurang lebih 6 bulan. Pakai full pasir malang dulu juga boleh. Nah, kalau nanti sudah sampai banyak keluar serabut yang putih-putih itu, baru kita mulai potong-potong akar bawah-bawahnya. Jadi kita
sisakan yang samping aja. Terus itu yang besar-besar itu gimana, Bli? Kita bisa potong, tapi usahakan serabutnya masih banyak, biar aman. Sebenarnya amput sih bandel, tapi biar lebih aman. Nah itu bisa kita potong biar nanti ada tumbuh keluar akar serabut seperti tikus. Nah tapi harus rajin siram. Rajin siram juga, Rajin siram ya. Yang penting lembab, pasti aman. Terus untuk prosesnya yang biar besar-besar ini akarnya ini udah berapa lama ya, Bli? Ini lumayan, ini karena dulu di ground. Oh, di ground Ya, pernah. dulu di ground di teman ya. Saya lihat akarnya lumayan, tapi belum sempurna. Nah, sekarang saya lanjut groundnya, tapi saya groundnya di tempat yang lebih besar. Saya pakai apa namanya ini? Paso. Nah, saya lubangi di sampingnya. Oh, kenapa di samping ini, Bli? Jadi biar ada air di bawahnya. Oh, biar ada airnya di bawahnya. Tapi akarnya segini, airnya kurang lebih segini, jadi dia tetap lembab. Tetap lembab dulu. Saya lubang sampingnya di bawahnya nggak lubang. Nah, itu trik ya, saya masih coba. Ya, Ya, itu tumbuhannya bagus, sangat subur. Ini bisa dilihat. Ini subur dia. Sam hijau sangat bagus, narik. Tapi dengan catatan kalau mau ngelot, nah seperti ini nih, ada Ya, tumbuh-tumbuh tumbuh di bawahnya, kita harus rajin bersihkan. Sangat cepat kalau subur, sangat cepat. Pakai Jadi, tangan pun bisa. Sisakan di ujungnya ini Paling ya. ujung kita sisakan, ya ada ini daun besar ini. Nah, ya ada yang kita los, nanti udah cepat besar, kalau udah sesuai kita potong. Jadi cut and grow, biar balance. Nah itu butuh proses lumayan. Jadi sahabat nikmatin aja lah, sahabat. Kalau kita main bonsai itu prosesnya yang kita nikmati. Prosesnya betul. Terus selama pemeliharaan anting putri ini, Bli, Anda nggak masalah-masalah yang cukup besar yang dihadapi dalam prosesnya ini? Kalau masalah sih terkadang sih akarnya itu terkadang Busuk. apa namanya busuk karena kebanyakan penyiraman. Nah makanya kita pakai pasir malam biar poros tapi lembab. Makanya harus kalau full panas, saya 2 kali sehari kita harus nyiram. Itu. Dan juga kadang-kadang batangnya ini kalau seperti sekarang musim hujan-hujan, kadang kena jamur, lumut, jadi itu pertumbuhannya juga sedikit terganggu. Makanya saya siasatin harus sering-sering pakai lulur, pakai lulur, ya. Saya pakai ini, saya pakai bitan ya. Ini biar apa namanya, biar bisa pertumbuhannya lebih bagus. Tapi kalau bisa ngasihnya itu pas nggak musim hujan, jadi biar nggak luntur, gitu. Biar nggak rugi kita pakai anunya. Cara makainya itu gimana, Bli? Kalau kan ada yang udah terlanjur kena lumut dulu, Ya. terus mau ngilangin terus ngasih lururnya itu gimana? Nah, itu caranya pertama kita harus sikat bersih batangnya. Nah, kalau seperti pohon ini, saya pakai sikat gigi bekas, semprot pakai air, saya sikatin terus sampai bersih. Nah, nanti kalau udah bersih, udah kering, baru saya pakai lulur ya. Betul. Itu pakai lururnya itu pas musim hujan atau bisa kita musim panas kasih atau gimana itu? Yang lebih bagus itu sering dikasih. Terus sering dikasih itu Ya, ya. walaupun musim panas, musim hujan, tapi kalau antisipasi saya kalau menjelang musim hujan itu harus sudah dilulur. Kalau pas musim hujan, kalau hujannya sehari-hari lama, mungkin bisa ditaruh di tempat teduh dulu. Karena nanti kalau udah kering baru kembaliin lagi. Soalnya kalau musim hujan ya sedikit rewel lah. Soalnya jamur itu pohon apapun pasti harus perawatannya lebih ekstra. Terus untuk ini kan cuacanya dingin, bisa dibilang suhu di sini kan lumayan Ya dataran tinggi. dataran tinggi soalnya kan. Terus untuk menyiasati ini supaya mau kayak ini kan subur ini loh. Ya. Bagi tipsnya itu gimana? Nah, jadi pohonnya ini jangan ditaruh di bawah. Jadi usahakan pohon ini harus full kena sinar matahari. Full ya. Ya, usahakan ada steker atau di atas kalau punya tempat yang tinggi. Full matahari, full angin, nggak ada yang menghalangi, pasti subur. Saya subur ya. Ya, betul. Intinya panas di atas tapi akarnya harus lembab, pasti subur. Nah, ditambahin di kasar, nah itu nutrisi yang sangat bagus. Ini pemakaian di kasarnya ini boleh sembarang atau ada ukur-ukurannya? Sembarang aja. Sembarang aja ya. Kalau pas di pertengahan ini di bawah akar, penuhi aja, dikasih taburin tipis, penuhi lingkarnya semua, terus ditaruh pohonnya, di atasnya ditaburin lagi penuh. Jadi kurang lebih 3 sendok 4 sendok lah, 4 sendok makan ya. Itu sahabat, itu tipsnya dari Bli Komang itu. Ya. Terus
Untuk membuat kesan tuanya seperti ini tuh gimana Bli Mas? Ya, kalau teman-teman, kalau saya sih belum coba. Ya, Nah, karena ini pohonnya belum begitu subur, saya nggak berani apa namanya bikin dulu lukai dulu. Ya. Jadi saya bikin super subur dulu. Kalau teman-teman biasanya dipahat, jadi mengikuti alur akarnya sama alur batangnya. Nanti kelamaan pasti kambiumnya jalan dan itulah menunjukkan kesan tua dari pohon tersebut. Itu sahabat. Terus ini kan melingkar akarnya Bli Mas. Ya lumayan. Ya, ini bisa nggak kayak kalau kayak tikus itu dipecah tuh akarnya untuk anting putrinya? Bisa, Bisa. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa. aman. Anting putri aman. Pecah, terus pakai media yang penting lembab, siram, aman. Terus untuk ini udah berapa tahun prosesnya ya Mas? Ini karena ini bahan jangkauan dulu. Oh, bahan cangkauan dulu. Ya, bahan Bisa cangkauan. sebesar ini? Ini emang bahannya dulu kan lurus seperti ini lurus ke atas. Nah, jangkau jadi potongnya sini. Terus besar ini kan Ya, ini buat los ini udah lumayan ini, udah sampai 2 tahunan. 2 tahunan ya. Lengan ini kurang lebih udah ini termasuk kecepatan motornya. Jadi harus lebih bisa dikit. Nanti saya pancing kayak ini. Nah, bisa lah. Nah, ini juga lumayan lama buat lengan-lengannya ini. Ini baru potongan pertama. Kurang lebih 2 tahunan. Bikin ini aja sahabat, ini 2 tahunan ini. Apalagi ininya. Jadi proses nanti ini udah narik, kita potong lagi, kita apa namanya pecah lagi, ya, sampai kelihatan bagus biar balance. Jadi harus sabar, intinya sabar. Ya sabar. Kalau di sini berapa punya ini Bli Mas? Punya koleksi untuk anting putri? Putri mungkin kurang lebih sekitar 8-10 pohon lah. Masih bahan semua, Masih bahan jadi. Tapi harganya udah di luar ini. Jadi fantastis harganya. Saya coba yang proses saja. Harga terjangkau tapi bisa menikmati lah. Ya, sambil teman ngopi. Ini kalau ini Bli Mas, ini kan bagus sekali nih bongolnya ini loh. Terus nggak apa ini medianya kecil segini nih. Nah itu jadi saya pakai apa namanya untuk sementara itu. Untuk sementara itu. Jadi trik saya awalnya karena anting putih baru dongkel langsung tanam itu belum begitu bagus narik apa namanya asupan nutrisinya. Jadi saya pakai media ini dulu di pot kecil. Jadi kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan sampai kalau pohon ini dicabut tanahnya itu atau medianya itu melekat semua. Nah itu bisa dipindahin ke tempat yang lebih besar. Baru dia bisa menarik nutrisi dari pupuk tersebut ya. Kadang-kadang kan teman-teman kan baru nanam nggak langsung pakai pot besar langsung dikasih pupuk dan sebagainya. Nah kalau menurut saya itu kurang maksimal. Buat dulu akarnya banyak serabut di tempat kecil yang ngepes nggak apa-apa. Nanti kalau udah subur akarnya banyak serabut baru dipindahin ke tempat yang besar dengan media yang lebih besar. Nah itu baru di sana tumbuhannya pasti lebih cepat. Terus untuk anting putrinya itu ada berapa jenis nih Mas? Kalau yang saya tahu sih ada berapa jenis, ada yang membedakan dari daun dan juga dari batang. Nah kalau jenis ini termasuk batang hitam ya. Kalau yang itu termasuk batang putih. Oh, beda lagi ya? Beda ya. Jadi yang batang putih yang lebih banyak dicari oleh teman-teman pemain anting putih karena apa namanya pertumbuhannya lebih cepat dan perhatiannya juga bisa lebih rapat. Terus dari segi harga? Tergantung kualitas pohon tersebut sih. Tapi kalau dibandingkan dengan apa namanya bentuk yang sama, batang yang beda, kalau menurut saya kayaknya lebih mahal yang putih. Ya. Terus dari segi daun tuh ada bedakan juga Bli Mas? Kalau yang hitam lebih oval sedikit, nah yang putih itu teman-teman bilang seperti daun pepaya. Lebih lonjong. Ya. Terus saya dengar ini ada yang mikro itu, ada benar tuh Bli Mas? Ya betul, ada yang mikro, bahkan bunganya pun ada yang warna kuning. Ada juga? Ada yang double, terus ada yang kalau ini kan bunga yang biasa. Iya, bisa kan? Ya. Kalau mikro sangat kecil. Cuma menurut saya agak lambat pertumbuhannya. Berarti lebih bagus yang biasa ini ya. Yang putih kalau yang paling putih. bagus. Kadang teman-teman kan masih kurang paham itu. Kirain sama. Tapi yang putih lebih bagus, lebih banyak diminati. Beda karakternya. Mana ya? Lebih kesan tuanya lebih kelihatan daripada ini. Ini kelihatan lebih mudah. Kurang begitu kesan tuanya kurang lah. Tapi kalau yang putih emang kelihatan cepat bling-blingnya, kalsium apa namanya kambiumnya cepat Kambiumnya untuk ya. Ya.
Terus untuk kan ini kan katanya seperti daun pepaya ini lonjong-lonjong ini. Ini kan masih besar ya, Mas. Terus nanti untuk mengecilkannya tuh gimana itu? Kalau di anting putri untuk saat ini sih masih jarang main daun. Main daun Ya, tapi kalau saat kontes biasanya dia tuh main ranting. main nanti Ya, aja. kalau mau show pasti semuanya di pruning. Jadi dilihatin ada anatomi Akar. batang, akar sama perantingan semuanya. Jadi kayak amplas lah. Jadi Ya, dia main betul. ranting. Ada sih berapa main daun tapi menurut saya Kurang tuh ya. masih kurang ya. Tapi ada berapa yang emang nikmat dilihat pakai daun. Itu tergantung memang dari pohon tersebut. Jadi untuk sementara banyak teman-teman pasti main apa namanya main ranting. ranting. Hanya banyak teman-teman yang nanya kok anting putri pohonnya gundul semua ya kayak pohon mati. Nah, sama lah mungkin karena ada yang beberapa belum paham ya. Nah. Tapi kalau udah paham pasti nggak akan menimbulkan pertanyaan seperti itu lagi. Kalau untuk ini size-nya masuk ke apa nih, Mas? Kalau ini masih size medium, Medium ya? ya medium bogel. Nah, ini konsepnya bogel. Bogel. Kemudian sudah cukup, tinggal menambahin bagnya aja. Bagnya masih kurang. Kalau A sudah, nanti tinggal besarin ini, nanti pecah, udah. Bogel. Nanti lihat video detailnya. Terus untuk kan saya lihat ya memang ada anting putri itu di press sampai kecil itu bisa itu Mas. Bisa itu biasanya kan kalau buat konsep mame. Oh, buat konsep mame itu atau ya. bogel ya. Karena di alam kan kebanyakan anting putri tumbuhnya itu tinggi, jadi susah lah. Kalau tinggi bagus kan bisa dibuat natural style. Ya. Tapi kalau agak bentuknya agak amburadul, jadi kebanyakan dicangkok, jadiin banyak. Nah, dipede-pedein nanti itu jadi bogel. Ini awalnya kan juga begitu. Kurang lebih kan seperti ini nggak ada, kayak bogel. Ya. Nah, nanti ditambahin lah ini di lengan ini. Yang satu, lengan dua, ini untuk topnya. Pakai topnya. Nah, Ya. itulah nanti yang untuk jadi kelihatan proporsi dari batang ke cabangnya itu jadi balance. Ya. Terus untuk kan ada yang kalau kurang lah ini lengannya itu bisa nggak kayak tikus itu ditempel susu atau di mana itu itu? namanya sambung susu kalau yang putih sangat-sangat bisa. Ada bisa. contohnya di samping. Kalau mau lihat boleh. Mau lihat? Oke. Yang mana ini, Mas? Yang ini. Ya, ini contoh. Oh, ini tempel contoh ya? susu. Ya. Jadi saya cari yang tumbuh dari bawah satu, saya besarin. Nah, ini saya tempel di sini. Ini sudah hampir kawin ini. Sedikit lagi saya potong. Tapi kalau motongnya jangan langsung sekalian. Bukan boleh. Bertahap ya. Potong sedikit. Nah, lagi 2 minggunya sedikit lagi. Kalau udah merasa ini sempurna sehatnya, baru potong full. Nah, nanti dia nyatu lah. Jadi sini tumbuh lengannya gitu. Jadi bisa diakalin kayak tikus lah. Terus tuh bagusnya anting putri. Cara nyatuinnya tuh gimana nih, Mas? Ini? Karena kan ada yang teman-teman nyatuin tuh nggak berhasil tuh. Tipsnya itu gimana itu? Yang harus dilobangnya dulu, dipahat. Oh, dipahat dulu ya. Dipahat lah. Nanti ditempel sama anunya nih, sama yang mau dipakai nyusu. Ya. Terus dikencangin pakai kawat. Kelamaan pasti kambilnya jalan, pasti nyatu. Pasti kawin. Tapi pastikan dulu ini sudah kawin, betul-betul kawin baru dipotong. Kadang-kadang teman-teman nggak sabaran, baru kelihatan kawin sedikit aja kawatnya udah dilepas. Itulah yang ngebuat nggak berhasil. Jadi dibilangnya, oh nggak bisa disusu. Padahal bisa. Intinya harus sabar. Lihat ini yang pasti, ini sudah kawin. Baru potong dikit demi sedikit, dia nggak langsung putus asupan makanannya dari bawah. Nah, nanti kalau sudah dapat full dari sini baru aman. Nanti narik dah, jadi dah lengan. Nah, itu. Terus ciri-ciri ini udah nyatu itu gimana nih, Bang? Nutup itu gimana itu? Pokoknya kambilnya ini sudah nyatu, Oh, nyatu nggak ada lubang lagi. Udah bisa dilihat lah. Oh, udah kawin. Jadi bisa dilihat. Jangan digoyang-goyang, takutnya lepas lagi. Lihat aja kalau udah yakin itu udah kawin, potong pelan-pelan. Ini nanti aja, ini baru 70% nanti aja udah kawin. Ini udah jalan kambilnya, udah mau nutup. Lalu ini udah berapa bulan ya, Mas? Prosesnya? Nempelnya ini kurang lebih mungkin ada 5 bulanan. Udah 5 bulanan. Iya, betul. 5 bulanan. Belum sempurna lah, mungkin lagi 3 bulan. Kalau udah kawin betul baru saya potong. Terus kadang-kadang saya lihat tuh ada pakai paku tuh efektif atau gimana dulu? Boleh sih, tapi kadang saya kasihan sama pohonnya. Apalagi ini cabangnya kecil, kalau pakai paku takutnya patah. Lebih efektif saya pakai tali atau pakai kawat, lebih aman. Itu Terus untuk ini udah berapa lama ini, Mas?
kurang lebih 2 tahun ini. Ini Dari 2 tahun. dongkelan. Dari dongkel lah. Iya, dari dongkelan nggak ada apa namanya lengannya sama sekali. Ini kebetulan kemarin udah sempat macet, makanya agak terhambat. Nanti mau proses lagi. Kok bisa itu Lima? Ngadat dulu. Karena salah media tuh. Masalah media. Saya dulu coba pakai tanah di bawah pohon bambu itu. Karena teman-teman ada yang sangat bagus pakai itu. Entah kenapa darah saya kurang bagus. Nah, baru saya ganti, saya bongkar akarnya, ternyata ada beberapa akar busuk. Ada busuk itu. Busuk karena dari tanahnya itu mungkin terlalu lembab, terlalu banyak penyiraman. Nah, saya bersihkan, terus bawahnya saya potong semua akarnya. Sisanya saya samping-sampingnya, yang di bawahnya saya kasih selop kambium. Kasih selop Biar aman. Nah, udah mulai kelihatan subur. Nah, sekarang udah kecil. subur banget ini, udah kelihatan, udah narik. Tinggal nunggu aja. Ini lumayan, size-nya bagus, besar, jarang sih ada yang besar ini. Segini sahabatnya. Ini berapa ini kalau di pasaran ini? Wah, kalau jadi mahal, tapi kalau masih segini sih belum ada harganya. Masih terjangkau lah. Terus ini kok bisa tumbuh dari bawah ini? Mas? Itu karena suburnya, Bukan suburnya. kayak rumput ya, makanya kita harus rajin-rajin bersihkan. Jangan sampai ada yang tumbuh-tumbuh seperti ini, biar makanannya nggak apa namanya, kayak hama lah. Terganggu nih ya. Terganggu, biar fokus ya ke atas. Jadi saya pernah lihat itu di beberapa postingan tuh dibiarin memang ini yang tumbuh yang dari bawah itu katanya membuat kesantuannya itu menurut di Komang itu gimana itu? Boleh, tapi itu kan lebih lama dari prosesnya, karena makanan jadi terbagi. Karena saya fokus mau buat body dulu, jadi saya potong dulu. Jadi nanti kalau udah ada lengan bisa, nggak masalah. Itu kan tergantung Itu selera teman-teman. Ya selera. Kalau mau cepat atau lambatnya gitu. Terus ini di bawahnya biasa ditaruh kayak keramik tuh Mas? Enggak, untuk anting putri nggak usah. Nggak perlu ya? Yang penting kalau udah subur, bisa-bisa 6 bulan sekali harus sering reporting. Ya, harus sering cukur akarnya karena ini perkembangan akarnya sangat cepat. Kalau sudah penuh akarnya, nah itu jadi boros media. Makanya harus sering potong, kurang lebih 6 bulan, kita cabut, potong. Kita potong kurang lebih 30%, kita pakai dekastar lagi, media baru, tanam lagi, udah narik lagi gitu. Jangan didiemin. Kadang-kadang kan teman-teman sekali naruh sampai bertahun-tahun dibiarin, nah dibilang nah manda lah atau daunnya kuning lah, nggak cocok medianya. Kadang-kadang diangkat udah kayak pot ini Nah, ya betul. akarnya. Ya itu makanya harus rajin biar segar terus lah medianya, baru terus seperti kita lah, refresh istilahnya kalau manusia. Itu sahabat tuh tips dari Beli Komang itu. Ya. Terus ini untuk sekarang kan musim hujan Mas. Mm-mm. Terus untuk apa namanya perawatan untuk daun tuh pakai apa ini? Kalau di anting putih sangat bandel, saya nggak pernah pakai insek. Oh, nggak pernah insek? Cuma pakai itulah lur yang tadi itu. Cuma pakai lurnya. Ya. Tapi ini nggak mungkin dicari ular atau dulu nggak apa-apa. Untuk sementara nggak ada sih, belum ada. Beda sama pikus. Kalau pikus baru rentan. Kalau anting putih sangat bandel. Nah kalau ada boleh pakai seperti insek dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kebetulan masih aman aja, jadi saya nggak pakai. Kalau di tikus harus, misalnya di kebun, wah rutin. Itu. Terus saya apa namanya ini? Kan ada yang teman-teman pakai antonik tuh untuk penyubur daun tuh untuk anting putri perlu dulu Mas. Kalau ada sangat bagus itu. Perlu dia. Antonik B1 itu sangat bagus. Itu jadi buat apa namanya, kayak vitamin lah istilahnya, sangat bagus. Tapi saya pakai yang ini aja, dari bawah aja, pakai dekastar aja cukup. Kita dari bawah. Iya, kayak yang alami aja, sangat lebih bagus kalau mau pakai itu. Sangat rekomen, apalagi habis pruning atau habis ganti media, sangat bagus. Terus untuk ini tuh apa namanya planningnya ini mau bentuk apa ya memang? Nah ini anunya kan batang twin Ya. ya, jadi saya mau buat mahkota sini, ini mau buat kanopi tajuk. Nah ini mahkotanya, ini mau buat lengan pendek, jadi arah pohonnya lebih cenderung ke sini ya? kanan ya. Jadi lihat aja, ikutin geraknya gimana nanti. Polanya sih pola awalnya. Apa berencana ya, untuk hasil akhir kan nanti Tuhan yang menentukan. Gitu katanya. Terus untuk terakhir Lima, untuk pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, untuk khususnya pemula nih, kalau senang sama anting putri itu bagusnya gimana atau biar nggak salah jalan teman-teman? Nah, ya buat sahabat yang
khususnya yang masih pemula yang baru belajar. Kalau yang senior beda lagi, sudah pada paham. Di luar kepala. Teman-teman, jangan pernah berhenti mencoba, itu istilahnya. Karena setiap daerah itu medianya beda-beda. Jadi jangan selalu berpatokan sama kata teman yang di daerah lain. Coba dulu itu, kalau itu cocok itu pakai. Kalau nggak, coba lagi yang lain. Intinya kalau anting putri sih paling cocok untuk sementara ini full pasir malang sama di kastar aja cukup sebenarnya. Nah, untuk lembabnya bisa ditambahin pecahan batu bata. Itu yang paling bagus untuk apa namanya menjaga kelembaban dari medianya. Itu tips lagi beli Ya, beli Komang. itu aja cukup. Yang penting full sinar, full angin pasti. Itu buat subur dulu, jangan buru-buru mau bentuk gini gitu. Jangan dipaksain Jangan dipaksa, pohon itu nggak bisa dipaksa. Ikuti alurnya. Kalau sudah waktunya pasti pelan-pelan, karena proses itu untuk suatu bonsai kan minimal 3 tahun 5 tahun baru kelihatan. Kalau baru 6 bulan setahun ya belum. Itu baru subur aja. Intinya sabar Lima ya. Sabar pasti. Terus harapannya untuk bonsai ke depan tuh Lima gimana? Saya sangat berharap ya buat bonsai dimanapun, khususnya di daerah Bali, ya makin maju, makin rame, karena ini bagus buat nyari teman, saudara, pakai apa namanya silaturahmi. Investasi juga Lima. Investasi juga. Karena bonsai sangat bagus menurut saya ke depannya. Jadi ya kalau ada dana sedikit dari dulu Bibit yang apa namanya bagusnya. bibit. Kalau mau dongkel silakan dongkel, tapi jangan sampai merusak alam. Ya. Kalau ada sisa-sisa apa namanya batang yang bisa ditanam, tanam Tanam kembali. Itu. Dan intinya jangan sampai merugikan orang lain lah. Itu nikmati hobinya. Itu sahabat kata teman-teman. Kata Beli Komang, serta Ranting Putri, dan terima kasih Beli Mang Sama-sama. sudah mengasih ilmu pada saya khususnya dan teman-teman di rumah. Berbagi lah istilahnya, bukan menggurui atau gimana. Istilahnya ini berbagi dari pengalaman gitu. Kalau teman-teman ingin datang ke sini sambil tanya-tanya tentang Ranting Putri bisa datang ke Silakan. sini. Nanti saya akan taruh alamatnya. Silakan. Welcome 24 jam. Malam pun bisa, Jangan silakan. 24 jam nanti nggak Ambil. bisa istirahat. Gratis kopi pahit. Ya udah Bang, makasih Ya, dan salam sama-sama. dulu Bang. Salam bonsai. Salam bonsai. Ya.